Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sekilas chapter sebelumnya, Baek Yusul menanyakan semisal ada kesempatan membalas dendam perbuatan Profesor Maizen dengan cara paling memuaskan, apa yang akan senior Alterisa lakukan. Alterisa mengatakan dirinya cuma asisten dan tidak ada untungnya membalaskan dendam padanya karena dirinya bisa dipecat dan ditinggalkan di jalanan. Baek Yusul menanyakan bagaimana semisal balas dendam itu adalah dengan cara menjadi seorang alkemis yang lebih hebat daripada Profesor Maizen. Alterisa menanyakan apa maksudnya dan Baek Yusul mengatakan jika senior bisa menjadi seorang alkemis luar biasa maka tidak akan ada lagi yang bisa meremehkannya. Alterisa mengatakan tentu itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika dirinya bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang alkemis yang hebat. Baek Yusul tahu jika Alterisa sudah sangat kelelahan dan tidak mungkin dia akan puas hanya dengan menjadi seorang asisten profesor yang hanya disuruh untuk membersihkan gudang. Baek Yusul tahu jika Alterisa memiliki sebuah impian menjadi seorang alkemis terhebat dan menciptakan banyak penemuan sesukanya dan dia juga memiliki bakat untuk mewujudkannya. Baek Yusul yakin jika suatu saat nanti Alterisa akan menjadi seorang alkemis terhebat di era ini dan dirinya akan membantunya mewujudkannya lebih cepat. Baek Yusul yakin jika Alterisa nantinya akan menciptakan banyak sekali item dengan ide inovatifnya beserta dengan bakat luar biasanya yang dia miliki. Meski terpaksa harus mengesampingkan impiannya karena putus asa oleh kenyataan, tapi Baek Yusul akan membantunya mewujudkan impiannya lebih cepat. Setelah ujian pertama Akademi Stella telah selesai, Baek Yusul rutin mengunjungi Alterisa dan mengajaknya membahas sesuatu terkait dengan alkimia. Alterisa tampaknya sangat senang karena Baek Yusul memiliki pemikiran yang sama dengannya untuk menambahkan tombol perubahan warna pada pena sihirnya. Baek Yusul dan Alterisa terus-terusan membicarakan tentang sesuatu yang belum pernah terpikirkan di era saat ini dan obrolan mereka sekarang seperti seorang teman. Baek Yusul rasa ini sangat bagus karena penemuan Alterisa sudah banyak bermunculan, tapi masalahnya saat ini formula utamanya masih kurang. Baek Yusul berpikir jika dirinya harus menuntun Alterisa pada jawabannya sebelum Maizen menemukannya, namun menuntunnya tanpa diketahui olehnya bukan masalah yang mudah. Selagi berjalan sendirian, seseorang tiba-tiba menanyakan kenapa Baek Yusul malah berjalan seperti orang tua yang sedang banyak pikiran. Flame mengatakan jika Baek Yusul berjalan sambil melamun seperti itu, maka dia nanti pasti akan menabrak seseorang dan membuat orang lain kerepotan. Baek Yusul menanyakan memangnya siapa yang jadi Pak Tua di sini, dan Flame mengatakan siapapun akan tahu jika melihat Baek Yusul berjalan seperti tadi. Baek Yusul tidak tahu alasan kenapa Flame selalu mengomentari dirinya, tapi ini sudah cukup bagus karena dirinya jadi sering berbicara dengannya. Baek Yusul mengatakan waktunya pas sekali karena dirinya ingin mengatakan sesuatu pada Flame tentang temannya yaitu Jackie. Flame mengatakan apa yang dipikirkan oleh Baek Yusul pada temannya adalah perbuatan jahat, tapi Baek Yusul mengatakan jika dirinya masih belum selesai bicara. Baek Yusul ingin agar Flame mengawasi kondisinya Jackie karena sepertinya Jackie itu sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Dalam pikirannya, Baek Yusul tidak bisa memberitahu Flame jika Jackie sudah terpapar mana dark demonic, jadi mungkin kondisinya akan kurang stabil. Flame mengatakan jika dirinya kurang tahu tentang kondisinya Jackie saat ini, tapi karena mereka akan berburu bersama minggu ini, nanti dirinya akan memeriksanya sendiri. Baek Yusul berpikir, sepertinya memang sudah waktunya musim berburu, dan tanpa diberitahu pun, tujuannya sudah sangat jelas. Pada episode keempat dimulai, tempat yang disebut sebagai pemakaman Martevis, tokoh-tokoh utama seperti Ma Yusong, Aisel, dan juga Flame, semuanya akan ikut berpartisipasi. Di pemakaman Martevis nantinya, para karakter utama nantinya akan bertarung habis-habisan untuk mengalahkan seorang necromancer kelas 5. Baek Yusul sebenarnya tidak mau mengganggu jalan ceritanya, tapi kalau dirinya bisa mendapatkan hadiah tersembunyi, pasti itu akan sangat membantunya dalam upacara kontrak familiar. Melihat surat izin keluar dari Baek Yusul, Lee Han-woo rasa ini bukan masalah karena Baek Yusul tak akan bisa mempelajari Swordmaster ataupun Chivalry di Akademi Stella. Melihat surat izin milik Ma Yusong yang berada di atas meja, Baek Yusul tentunya penasaran apakah Ma Yusong benar-benar izin untuk melakukan perburuan. Baek Yusul menanyakan sepertinya belakangan ini sedang banyak yang keluar untuk berburu, dan Profesor Lee Han-woo membenarkan karena mereka semua pergi ke pemakaman Martevis untuk mendapatkan poin tambahan.
Baek Yusul mengatakan meskipun Ma Yusung sudah mendapatkan nilai tinggi, sepertinya dia tetap rajin untuk mencari poin tambahan. Tapi Lee Han-wol mengatakan jika Ma Yusung izin keluar untuk kembali ke kediaman keluarganya. Baek Yusul tentunya sangat terkejut karena karakter yang sangat penting rupanya malah pulang kampung. Jadi mustahil karakter lainnya bisa menangani Necromancer kelas 5. Baek Yusul tidak tahu apa yang mendorong Ma Yusung kembali pulang, meskipun dia adalah seseorang yang tidak akan pulang kecuali ada alasan yang sangat penting. Meskipun Haewon Ryang juga ikutan bersama dengan Flame, tapi mereka tidak akan bisa mengalahkan Necromancer kelas 5 dengan komposisi mereka sekarang. Baek Yusul sendiri tidak bisa meminta bantuan tanpa adanya bukti konkret. Selain itu, karena ada batasan narasi, dirinya tidak bisa menyampaikan sesuatu secara sembarangan. Namun tetap saja, Baek Yusul tidak bisa membiarkan para karakter utama di sana mati begitu saja, jadi dirinya sepertinya juga harus ikutan terlibat di dalamnya. Beberapa hari kemudian, kita berpindah ke pemakaman Martevis, di mana sebuah klub yang diisi olai Aisel sedang melakukan perburuan. Seorang murid tahun kedua yang bernama Cholwang, tampaknya dia sudah selesai mengalahkan seekor monster yang ukurannya jauh lebih besar daripada dirinya. Cholwang mengatakan meskipun predator ini adalah monster level 2, tapi rasanya dirinya terlalu mudah untuk mengalahkannya. Seseorang kemudian mendatangi Cholwang sambil mengatakan kenapa dia bertarung dengan cara barbar seperti tadi sampai-sampai dia menghancurkan segalanya. Orang itu adalah murid tahun kedua yang bernama Kasif Derek, dan dia mengatakan apakah Cholwang tidak pernah mendengarkan perintah dari keduanya. Cholwang meminta maaf karena dirinya terlalu bersemangat sampai dirinya lupa, tapi Derek mengatakan sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Murid tahun kedua yang bernama Bandion mengatakan agar Aisel tidak perlu meladeni mereka berdua karena dia sendiri yang akan kelelahan jika berurusan dengan mereka. Bandion mengatakan jika mereka berdua selalu berisik seperti Tom and Jerry, jadi tidak perlu khawatir dengan mereka. Tapi Derek yang mendengarnya tentunya mengatakan dirinya mendengarkan semua omongan mereka. Derek mengatakan bukankah harusnya Bandion memilih kata-kata yang lebih bijak untuk memperkenalkan mereka pada adik kelasnya, tapi Bandion mengatakan tidak mau. Aisel sebenarnya mendengar jika ada sebuah klub yang mengizinkan sebuah perburuan kalau mereka menjadi anggota. Karena itu dirinya memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka, dan sepertinya mereka bukanlah orang jahat. Namun tak lama, sebuah ledakan tiba-tiba muncul dari belakang Aisel dikala Bandion sedang mengajaknya untuk melanjutkan perburuan. Bandion menanyakan suara ledakan apa barusan tadi, dan Cholwang mengatakan sepertinya ada seseorang yang sedang bertarung dengan penuh semangat membara. Bandion menyarankan agar mereka mencoba untuk menyapa mereka terlebih dulu karena wilayah perburuan mereka bersebelahan dan Derek tidak mempermasalahkan hal itu. Klub perburuan tampaknya berjalan cukup dekat dengan lokasi kejadian ledakan tersebut dan Aisel yang melihat pemandangan yang tidak asing dan tentunya sudah tahu siapa mereka. Aisel tidak menyangka jika dirinya malah akan bertemu dengan Hong Bion dan juga Flame yang sedang berburu di dekat wilayah pemakaman mereka. Hong Bion mengatakan jika dirinya duluan yang mengalahkan monster predator ikan besar, tapi Flame mengatakan monster itu berada di tempat perburuan mereka, jadi ini adalah hasil buruan mereka. Mendengar tentang predator ikan besar, Aisel yakin jika itu adalah salah satu monster dengan level 3 yang jarang ditemukan di tempat ini. Aisel rasa jika pertikaian antara Hong Bion dengan Flame adalah untuk mendapatkan poin dan menaikkan rekor mereka, jadi sebaiknya dirinya tidak ikut campur dalam pertikaian mereka. Terlebih lagi, dirinya tidak ingin berpapasan dengan seseorang yang sedara dengan musuh yang sudah membunuh ayahnya, jadi sebaiknya ia pergi saja dari sini. Namun sepertinya, Derek malah mencoba menghentikan mereka berdua dengan mengatakan sebaiknya mereka mendengarkan pendapat senior mereka. Derek mengatakan jika masalah semacam ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi Hong Bion dan Flame secara bersamaan mengatakan, urus saja urusanmu sendiri dan jangan ganggu mereka. Derek menanyakan kenapa mereka tidak bersikap sopan pada senior mereka, tapi Hong Bion mengatakan jika dia memang senior, maka dia harus bersikap layaknya seorang senior terlebih dulu. Namun bersamaan dengan itu, tampaknya sebuah guncangan yang cukup kuat terasa di sekitar pemakaman Martevis. Mereka semua yang berada di sana tentunya sangat terkejut, karena guncangan barusan itu akan membuat beberapa adit keluar dari kuburannya. Flame sendiri sangat terkejut karena di tempat ini ternyata ada sekumpulan skeleton yang akan menyerang mereka, padahal seharusnya mereka tidak akan muncul semudah ini. Tampaknya, jalan cerita yang sudah ditebak oleh Baek Yusul benar-benar muncul kali ini, di mana pasukan adit sekarang mulai bermunculan dan mengepung mereka semua.
Masih di tempat yang sama, namun di wilayah yang berbeda, Baek Yusel sedang sibuk menaikkan skillnya dengan membunuh beberapa monster. Baek Yusel mengatakan dirinya juga ingin menggunakan sihir, tapi kenapa dirinya malah dimasukkan ke tubuh seseorang yang hanya bisa menggunakan sihir blink. Baek Yusel rasa terserah saja dirinya mau ditaruh di mana, tapi yang terpenting sekarang adalah dirinya harus menemukan tempat responnya Necromancer. Setelah beberapa saat berjalan, Baek Yusel akhirnya menemukan sebuah kuburan yang menjadi lokasinya kemunculan salah satu skeleton yang mengendalikan para undead. Tidak seperti Ma Yusong yang bisa memusnahkan pasukan skeleton hanya dengan menggunakan skillnya yang sangat dahsyat, Baek Yusel tidak memiliki kekuatan seperti itu ataupun skill nge-cheat yang mirip-mirip. Namun tentu saja, masih ada satu cara agar dirinya bisa bertahan hidup di sini dengan menggunakan seluruh informasi yang telah dirinya kumpulkan sebelum datang kemari. Baek Yusel berpikir jika sekarang ini dirinya sudah berada di dunia nyata dan bukan lagi di dunia game, maka dirinya harus menggunakan cara bertarung yang berbeda dari seorang player. Karena sebentar lagi episode keempat yaitu penyerangan Necromancer akan segera dimulai, maka dirinya harus mengatasi Skeleton General terlebih dulu yang memerintah ratusan skeleton. Seketika itu, Skeleton General langsung keluar dari kuburannya dan berteriak seperti akhirnya dirinya telah dibangkitkan kembali setelah sekian lama. Monster sub-boss seperti ini hanya bisa muncul 3 kali saja di episode kali ini. Jadi jika dirinya melawan mereka semua menggunakan kekuatannya sekarang, maka Baek Yusel akan mati. Oleh karena itu, Baek Yusel tidak berencana mengalahkan General Skeleton dengan cara biasa karena tidak ada larangan apapun seperti di dalam game. Seketika itu, Baek Yusel langsung menekan kepala General Skeleton dan menyuruhnya untuk masuk kembali ke dalam kuburannya. Baek Yusel berpikir jika aturannya selalu menyuruh pemain untuk menunggu musuh berubah atau sedang dipanggil, tapi dirinya tidak perlu mengikuti aturan seperti itu setelah masuk ke dalam dunia ini. Dengan begitu pula, Baek Yusel akhirnya telah menggagalkan kebangkitan General Skeleton dan membuatnya mendapatkan Spinal Staff. Baek Yusel rasa sepertinya sekarang dirinya memiliki komando atas pasukan undead yang dipimpin oleh General Skeleton tanpa bersusah payah. Baek Yusel berpikir sepertinya inilah saatnya baginya untuk berangkat dan membantu para karakter utama dari samping. Kembali ke tempatnya Aisel, di mana saat ini mereka sedang tergabung oleh pasukan skeleton yang baru saja dibangkitkan dari kuburan mereka. Flame berpikir jika dirinya terlalu ceroboh, karena meskipun dia tahu akan ada episode kebangkitan undead, tapi rasanya ada sesuatu yang aneh. Selain itu, seharusnya dalam episode kali ini, Ma Yusong akan menyelesaikan masalah ini, tapi kenapa hanya ada Aisel yang datang bersama dengan mereka? Flame tidak percaya jika dirinya diharuskan untuk melawan seorang Necromancer kelas 5 hanya dengan kelompok seperti ini. Wonryang mengatakan jika dirinya sudah meminta bantuan ke Akademi Stella melalui jam tangannya, tapi mereka masih perlu bertahan di sini sampai bala bantuan itu datang. Chulwang mengatakan mereka pasti bisa bertahan sampai para profesor datang membantu mereka, dan kalaupun Necromancer-nya tidak bisa mereka kalahkan, mereka masih bisa mencari jalan kabur. Hong Bian mengatakan apakah mereka sungguh berpikir sangat optimis seperti itu, padahal sekarang bukanlah waktunya untuk memikirkan sesuatu yang aman. Hong Bian mengatakan jika tempat ini adalah pemakaman, jadi semakin lama mereka menunggu, maka semakin banyak pula skeleton yang bermunculan, jadi mereka harus bergegas. Jackie saat ini terlihat sangat ketakutan karena kemunculan para skeleton yang mencoba untuk mendekatinya. Karena Jackie yang terlihat begitu ketakutan, skeleton itu langsung mengincar Jackie, dan Jackie tampaknya tidak bisa melakukan apapun karena kepanikan. Namun sebelum skeleton itu menyerang Jackie, Aisel langsung menyerang skeleton tersebut dengan sihir es miliknya. Aisel menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan Jackie mengiyakan, tapi Aisel ingin agar Jackie tidak ketakutan sendirian, karena saat ini mereka sedang bersama-sama. Chulwang mengatakan sepertinya Aisel sangat jago, dan Aisel mengatakan sepertinya Necromancer ini datang dengan penuh persiapan, jadi kemungkinan Necromancer itu sudah menyiapkan Forge Vessel. Forge Vessel sendiri adalah teknik di mana Necromancer harus terus memasukkan mananya untuk digunakan nanti. Terlebih kebanyakan Necromancer memiliki mana yang hampir tidak terbatas.
Normalnya, Necromancer kelas 3 sampai kelas 4 kesulitan untuk memanggil selusin skeleton, tapi Aisel tidak menyangka jika mereka akan berhadapan dengan Necromancer kelas 5 yang bisa memanggil undead sebanyak ini. Derek berteriak jika jumlah skeleton yang berkumpul semakin banyak, dan Coluang mengatakan sepertinya ini sudah direncanakan cukup lama. Melihat adanya skeleton yang begitu kuat, Coluang mengatakan apakah mereka mau membunuh mereka untuk dijadikan skeleton penyihir atau semacamnya. Derek yang cukup kepanikan malah berpikir, karena dirinya adalah seorang kapten, dirinya harus melakukan sesuatu, dan dirinya akan memusnahkan para skeleton ini sekaligus dengan menggunakan sihir terkuatnya. Namun di saat Derek sedang merapalkan mantranya, kaki Derek ditarik oleh salah satu skeleton yang baru saja muncul dari dalam tanah dan membuatnya sangat terkejut. Namun tentu saja, Coluang langsung sigap menghajar skeleton yang mencoba untuk menyerang salah satu temannya itu. Akan tetapi, karena Derek sedang merapalkan mantra tanpa memberitahu yang lainnya, tampaknya sihir yang sedang dibuatnya akan mengalami recoil. Coluang sendiri sangat terkejut karena Derek malah membuat mantra serangan sesuka hatinya tanpa memberitahu yang lainnya. Coluang kemudian berteriak agar mereka semua segera merunduk karena akan terjadi recoil sihir yang membahayakan mereka. Aisel dan Flame tentunya jadi terkejut karena tidak ada yang memberitahu jika akan ada yang menggunakan sihir untuk menyerang para undead. Hong Bion mengatakan dasar sialan, kenapa mereka malah menggunakan sihir di situasi seperti ini dan membuat dirinya juga dalam keadaan berbahaya.